Lu pernah nggak sih lagi asik-asik nongkrong, cerita seru, terus tiba-tiba temen lo nyeletuk, gila, project ini bener-bener bikin gua masuk segil era banget, TBL, TBL, TBL. Dan lu di situ cuma bisa manggut-manggut sambil proses di otak. Hah? Segil? Cewek gila. Emang temen gua kenapa? TBL. Takut banget loh. Dia habis lihat cecak terbang, apa gimana? Tenang, tenang. Kalau lo ngalamin itu, lo bukan kudet. Lo cuma belum dapat update password buat masuk ke gengnya. Karena kalian sadar gak sih, bahasa gaul apalagi punya Gen Z, itu bukan cuma soal kata-kata baru. Ini soal identitas, soal solidaritas, dan soal, ya biar obrolan kita nggak gampang diintersep sama orang tua lah. Nah, di episode ngulik bahasa kali ini, kita bakal jadi detektif tongkrongan. Kita akan bedah anatomi lengkap bahasa gaul Gen Z. Dari mana datangnya cegil dan TBL, dan kenapa bahasa gaul itu bisa basi kayak roti tawar kelamaan di meja. Siap? Gasken. Oke, kita mulai sesi ngegosip ilmiahnya. Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih tiap generasi harus ribet-ribet bikin bahasa gaul sendiri? Kenapa nggak pakai bahasa yang ada aja? Kan lebih simpel. Jawabannya simpel banget guys. Karena manusia butuh geng. Bayangin aja, tongkrongan atau circle lo itu kayak sebuah klub rahasia. Biar gampang ngebedain mana orang dalam dan mana orang luar, butuh semacam password kan? Nah, segil, TBL, skena, menyala abangku, itu semua adalah passwordnya Gen Z di tahun 2020-an. Jadi kalau lo masuk tongkrongan, bouncernya nggak nanya, ID lo mana? Tapi nanya, lo tahu arti kromboloni nggak? Pas lo pakai kata itu dan semua temen lo nyambung, itu ada semacam klik, koneksi batin. Itu cara kita bilang, kita satu frekuensi bro. Sekaligus, ini cara halus buat bikin tembok sama generasi lain. Coba aja iseng bilang TBL ke bokap lo. Paling responsnya, hah? Tabel? Kamu mau beli perabotan dek? Beda server guys. Biar lebih kebayang lagi perbedaannya, ayo kita naik mesin waktu bahasa gaul. Kencengin sabuk pengaman, kita berangkat. Stop pertama, tahun 90-an. Zaman Dylan masih nyata bukan di film. Di sini, puncak pujian semesta alam adalah gokil atau kece abis. Kalau lawakan temen lo nggak lucu, lo bakal bilang itu jayus. Coba deh bilang jayus ke adik lo sekarang. Paling dikira nama temen bokap lo. Lompat ke era 2000-an. Era pulsa lebih berharga dari ginjal dan jari kita lebih keriting dari mie instan gara-gara ngetik alay. Disinilah lahir hinaan paling pedes se-Friendster, Kamsepai. Dan tentunya dua mata, Cius, mie apa? Lanjut ke 2010-an. Zaman kita semua jadi pujangga di Twitter dan fotografer handal di Path. Di sini lahir 3 pilar bahasa gaul Indonesia. Mager, baper, dan kepo. Trio sakti ini saking kuatnya sampai sekarang pun masih relevan. Dan kita tiba di masa sekarang. Era TikTok, sang pabrik bahasa yang beroperasi 24 jam. Lahirnya kata gaul bukan dari tongkrongan lagi, tapi dari satu video FYP 15 detik. Lahirlah cegil dari para fans yang super intens dan TBL dari celutukan viral satu orang yang bikin se-Indonesia latah dalam semalam. Gila kan? Nah, perhatiin deh. Kenapa ya kalau sekarang kita bilang kece abis? Rasanya aneh. Kayak lagi pakai celana kutbray ke mall. Jawabannya teman-teman, karena bahasa gaul itu punya tanggal kadaluarsa. Ini bagian sedihnya guys. Siklusnya tuh selalu gini kayak siklus percintaan ABG. Coba bayangin, fase lahir, fase indie, cuma dipakai satu geng kecil, kerennya maksimal, eksklusif banget. Fase viral, fase masuk mall, dipakai selebgram jadi tren, semua orang pengen pakai biar kelihatan keren. Fase basi, fase dipakai om-om. Nah, ini dia titik kritisnya. Pas sebuah brand jualan panci atau om-om lo yang suka pakai kemeja kebesaran tiba-tiba bikin status WhatsApp menyala di hari Senin abangku. Disitulah ajal kata itu tiba. Kenapa? Ya karena passwordnya udah bocor ke publik, udah nggak eksklusif lagi. Fungsinya sebagai penanda geng udah hilang. Makanya para trendsetter harus bikin password baru lagi. Gitu aja terus sampai Upin Ipin lulus TK. Jadi apa intinya dari gosip ilmiah kita hari ini? Cegil dan TBL itu bukan sekedar kata aneh, tapi bukti nyata bahwa satu, bahasa itu alat sosial buat pamer kita ini siapa dan dari geng mana. Dua, TikTok udah ngehack sistem evolusi bahasa. Yang tadinya butuh bertahun-tahun buat nyebar, sekarang cukup 24 jam. Dan tiga, dan ini yang paling gokil,
Kata-kata yang kita anggap alay atau cringe hari ini, bisa jadi besok udah jadi warisan budaya yang resmi masuk KBBI. Beneran, mager, kepo, bahkan anjay pun udah masuk duluan. Pada akhirnya bahasa itu nggak kaku. Dia hidup, bergerak, dan berubah bareng kita para penggunanya. Nah, sekarang gue mau nanya ke kalian. Coba tulis di kolom komentar, kata gaul dari zaman lo yang sekarang udah punah dan kedengeran lucu. Atau kata gaul terbaru apa yang paling bikin lo pusing 7 keliling. Kita ngulik bareng di sana. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar lo jadi orang pertama yang dapat password baru dari kita. Gue nama host, cabut dulu. Ciao.